Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Kali ini, dalam kesempatan ini, saya Rizal Ali Mahendra, eh, anggota kelas AK406 akuntansi manajemen, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas semester yang menjadi bahan untuk penilaian di ujian akhir semester genap tahun 2025 ini. Sebelumnya saya izin share screen atau membagikan layar terkait dengan materinya. Baik Ibu, tanpa berlama-lama lagi saya izin memulai presentasi saya hari ini. Yang pertama terkait dengan tugas semester yang sudah dikerjakan sebelumnya, dan di sini saya fokusnya adalah membahas serta menjelaskan jawaban-jawaban saya yang sudah saya tuangkan di kertas lembar jawaban. Di sini saya bagi poin pembahasannya menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu soal nomor 1, kemudian nanti dilanjutkan dengan jawabannya, jawaban soal nomor 1, kemudian dilanjutkan soal nomor 2, dilanjutkan lagi dengan jawaban soal nomor 2, dan yang terakhir adalah tugas makalah yang nanti kita bahas poin per poinnya di eh, apa namanya, bagian malah tersebut. Izinkan saya untuk next. Jadi untuk soal yang dituliskan di sini adalah Prata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dengan brand Maletin Elegant dan tas kerja kualitas standar brand Maletin Final. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produksi Elegant dan Vina. Seperti terlihat di layar, overhead setting peralatan $3.000, untuk pemrosesan dengan mesin $18.000. Easy next. Nah, untuk soal yang pertama adalah alokasikanlah cost overhead dari overhead ya pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Itu total cost per unit. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menghitung total cost tiap unitnya dengan menggunakan rate direct labor cost yang sudah ditampilkan di layar. Baik, saya lanjutkan. Untuk jawaban saya di sini adalah yang pertama kita menghitung total overhead terlebih dahulu. Total overhead yang terjadi di perusahaan ada dua kegiatan, yaitu yang pertama setting peralatan yang makan biaya $3.000, kemudian pemrosesan dengan mesin yang makan biaya $18.000. Di, di- dapat dijumlahkan untuk total overhead totalnya adalah 3.000 tambah 8.000, artinya 21.000. Kemudian total yang kita perlu cari yang kedua adalah total direct labor cost, karena kita menggunakan rate direct labor cost. Jadi untuk total direct labor cost adalah kita jumlahkan direct labor cost yang ada di Elegant dan Vina. Jadi di Elegant $9.000 dan di Vina $3.000. Artinya kita jumlahkan di sini adalah $12.000. Kemudian kita hitung overhead rate-nya berdasarkan direct labor cost. Di sini overhead rate artinya kita bagi antara total overhead yang diperlukan, kemudian dibagi dengan total direct labor cost. Jadi yang sudah kita hitung tadi kita bagi, jadi total overhead jadi 21.000 dibagi dengan total direct labor cost-nya adalah $12.000. Jadi di sini dapatkan 1,75 atau 75%. Kemudian kita hitung overhead ke produk masing-masing produknya. Yang pertama produk elegan. Produk elegan kita hitung overhead-nya yaitu dengan rumus overhead rate yang sudah kita hitung tadi dikali biaya direct labor elegant-nya
berapa. Di sini diketahui direct labor untuk elegan adalah $9.000, maka dikali 1,75 menghasilkan $15.750 untuk, overhead dari alokasi elegan ini. Kemudian kita hitung total cost untuk produk elegan ini, diketahui adalah direct labor elegan $9.000, kemudian direct material di tabel ini dijelaskan adalah untuk elegan $3.000, dengan juga overhead alokasi elegan yang sudah kita hitung sebelumnya adalah $15.750. Jadi total cost untuk semuanya adalah kita jumlahkan dari 9.000 ditambah 3.000 untuk direct materialnya, dan ditambah lagi overhead-nya adalah 15.750 yang menghasilkan jumlah $27.750. Nah, ini untuk total cost dari produk elegan. Nah, sedangkan kita yang ditanyakan adalah total cost per unit ya. Jadi kita cari dulu untuk elegan ini, total cost per unit dari elegan adalah kita bagi dengan unit elegan itu sendiri berapa. Jadi kita tadi sudah mengetahui biaya totalnya untuk elegan ini, produksi produk elegan ini 27.750, maka kita ingin tahu nih per unit atau per satuannya itu berapa, membutuhkan biaya berapa. Nah, makanya di sini diketahui untuk produksi unit dari elegan ini 3.000, maka dari itu yang sudah kita hitung tadi, total biayanya dibagi dengan 3.000, artinya $27.250 dibagi dengan 3.000 unit. Sehingga kita mendapatkan angka $9,25 per unit. Nah, jadi yang kita cari tadi, untuk produk elegan menghasilkan 9,25 dolar. Kemudian produk lainnya adalah produk Vina. Kita mulai dari awal, seperti menghitung dari produk elegan. Kita hitung dulu overhead-nya dari produk Vina ini berapa. Kita tahu overhead rate-nya tadi 1,75, maka dari itu kita kali dengan direct labor Vina-nya. Direct labor dari Vina ini kita ketahui $3.000, sehingga kita kalikan 3.000 dengan kali 1,5 menghasilkan $5.250. Sehingga total cost atau total biaya yang dihasilkan adalah direct labor dari Vina ini diketahui 3.000, kemudian direct materialnya 3.000, kemudian untuk overhead cost-nya untuk alokasi Vina ini kita sudah hitung sebelumnya adalah 5.250. Artinya kita jumlahkan 3.000 tambah 3.000 tambah 5.250, maka menjadi $11.250. Nah, untuk total cost per unitnya adalah untuk Vina ini unitnya diketahui 3.000, artinya 11.250 dibagi 3.000 menghasilkan atau membutuhkan 3,75 dolar per unitnya untuk produk Vina. Nah, ini merupakan jawaban nomor 1 saya dari soal yang sudah disajikan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Alokasi di sini diinstruksikan alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Itu total cost per unit. Nah, di sini kita menghitung dulu tarif overhead-nya per driver aktivitas. Gitu. Jadi untuk tarif setting peralatan per setup hour, kita bisa hitung total setup hour-nya dari elegan dan Vina sama-sama 100, artinya 200 jam. Maka dari tarif ini kita bisa hitung dari seluruh overhead setting peralatan dibagi dengan total setup hours-nya. Artinya di sini diketahui untuk overhead setting peralatan tadi adalah 3.000, kemudian setup hour-nya untuk elegan dan Vina adalah 200 jam, artinya 3.000 dibagi 200 jam, maka menghasilkan $15 per setup hour.
Kemudian untuk tarif pemrosesan dengan mesin, yaitu kegiatan 2 sama kita jumlahkan dulu. Untuk yang diketahui di sini elegan dan final adalah 5.000 dan 4.500, maka jumlahnya 5.000 jam. Kemudian tarifnya adalah total overhead dibagi total mesin hour-nya tadi. Jadi total overhead-nya untuk pemrosesan dengan mesin adalah, di sini diketahui 15.000 dibagi dengan cetak hour-nya 5.000, maka menghasilkan $3,6 per mesin hour. Di sinilah kita jadikan dasar bahasanya, kita hitung overhead ke setiap produknya terlebih dahulu untuk nanti kita menemukan total cost per unitnya. Untuk yang produk elegan, overhead setting peralatan, eee, kita kalikan dengan, tarif yang sudah dihitung kita sebelumnya, yaitu $15 per jam, dikali dengan, setting peralatan adalah 100 jam. Diketahui di sini, eee, untuk setup hours adalah 100 jam untuk elegan. Maka kita kalikan 100 dikali 15, maka mendapatkan $1.500. Kemudian overhead pemrosesan dengan mesin untuk elegan ini diketahui adalah 500 jam dengan rate 3,6 per tarif ya, tarif $3,6 per jam, sehingga menghasilkan $1.800. Eee, kemudian untuk totalnya adalah kita tambahkan saja dari setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin, yaitu 1.500 tambah 1.800 menghasilkan $3.300. Ini untuk overhead dari produk elegan. Kemudian untuk overhead untuk produk final, sama kita kalikan dulu, setup hours dari Vina adalah 100 jam dikali dengan $15 per jam, menghasilkan 1.500. Kemudian untuk pemrosesan dengan mesin, untuk Vina ini, mesin hour Vina adalah 4.500. Yang kita 4.500 dikali tarif pemrosesannya sudah kita hitung tadi $3,6 per jam, menghasilkan 16.200. Sehingga total overhead alokasi Vina ini adalah 1.500 tambah 16.200 menghasilkan $17.700. Nah, kemudian total cost untuk setiap produknya adalah kita bisa, jumlahkan ya untuk elegan, itu diketahui direct labor elegan adalah 9.000, kemudian direct material elegan adalah 3.000, kemudian total overhead untuk alokasi elegan yang sudah, kita hitung sebelumnya adalah 3.300, sehingga totalnya adalah 9.000 tambah 3.000 tambah 3.300 adalah 15.300. Untuk Vina juga sama. Direct labornya adalah 3.000, direct material Vina juga 3.000, kemudian total overhead alokasi Vina adalah 11.700 sehingga menghasilkan total cost-nya adalah 23.700. Sehingga untuk total cost per unit untuk setiap produknya adalah untuk elegan karena unitnya adalah 3.000, maka kita bagikan total cost-nya yang jadi 15.300 dibagi dengan 3.300. Maaf, dibagi dengan 3.000 untuk unitnya, sehingga menghasilkan $5,1 per unit. Dan untuk Vina adalah 23.700 dibagi dengan unit Vina adalah 3.000 sama. Jadi 23.700 dibagi 3.000 sehingga menghasilkan $7,9 per unit. Nah, ini untuk total cost yang ditanya tadi oleh soal nomor 2. Demikian jawaban nomor 1 dan nomor 2 dari saya. Selanjutnya saya izin melanjutkan di tugas makalah. Di tugas makalah ini saya mengambil tema peran Sustainable Management Accounting (SME) dalam mendorong inovasi berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Jadi, kenapa saya mengambil tema ini? Karena menurut saya di tengah atau di maraknya teknologi dan informasi yang sudah, maju dan berkembang sangat cukup pesat, maka diperlukanlah, manajemen accounting yang sustainable. Nah, sustainable artinya berkelanjutan, eee, tanpa, termakan usia atau termakan zaman. Maka dari itu saya mengambil, tema yang sangat relevan ini, untuk, eee, tugas makalah saya. Di tugas makalah saya ini terdiri 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, di situ ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nanti kita bahas satu persatu.
Kemudian bab 2 pembahasan terdiri dari, yang pertama konsep SME, Sustainable Management Accounting itu seperti apa, kemudian peran SME itu sendiri dalam mendorong informasi berkelanjutan, kemudian yang terakhir adalah peran SME dalam menciptakan keunggulan kompetitif, dan yang terakhir adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Saya lanjut, yang pertama latar belakang saya untuk mengangkat tema ini adalah, kata kuncinya di sini adalah sustainable. Jadi di era globalisasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian ini, perusahaan tentu menghadapi tekanan yang tidak hanya dari sisi persaingan finansial, tapi juga dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Sehingga inovasi berkelanjutan sangat penting dalam hal ini untuk menjaga, eee, apa namanya, perusahaan untuk tetap, eee, eksis atau tidak termakan usia, yang tentu dalam hal ini memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, yang menjadi nilai penting dan sangat relevan dalam, mengangkat sustainable ini. Jadi di sini saya kira SME sangat berperan penting dalam memperluas fungsi akuntansi manajemen untuk memasukkan informasi lingkungan dan sosial ke dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang efisiensi, mendorong inovasi hijau, dan memenuhi ekspektasi pasar serta regulator, sehingga memperkuat posisi perusahaan dalam jangka panjang dan, eee, saya harap, makalah ini dapat, eee, membahas lebih lanjut bagaimana SME dapat menjadi fondasi strategis dalam mendorong inovasi berkelanjutan dan membangun keunggulan kompetitif di pasar global. Kemudian rumusan yang pertama adalah rumusan masalah, yang selanjutnya, kita bagi 3. Jadi kita di sini bahas terkait bagaimana SME dapat menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung proses inovasi berkelanjutan dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah apa saja mekanismenya dalam SME yang secara efektif dapat mendorong pengembangan inovasi produk proses dan modul bisnis yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara implementasi SME ini dengan pencapaian pemeliharaan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi usaha. Tujuannya ada 2 di sini, yaitu yang pertama identifikasi mekanisme yang efektif seperti apa terkait dengan SME ini untuk mendorong inovasi produk, proses, dan modul bisnis yang berkelanjutan. Dan yang, kedua adalah mengkaji dampaknya. Dampak dari SME ini terhadap penciptaan dan pemeliharaan keunggulan kompetitif berkelanjutan suatu perusahaan. Tanpa berlama-lama lagi, saya masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama adalah konsep dari Sustainable Management Accounting ini sendiri. Jadi SME ini adalah evolusi dari akuntansi manajemen yang mengintegrasikan antara aspek ESG, environment, sosial, and governance, di mana, apa namanya, semua aspek ya yang tentu sangat relevan ya di, apa namanya, dalam pengambilan keputusan di akhir-akhir ini, mengingat, aspek-aspek tersebut sangat penting. Kemudian konsep yang kedua adalah berfokus pada informasi real time untuk mendukung strategi dan operasi yang berkelanjutan. Jadi bersifat agile ya Bapak Ibu bisa diartikan adalah agile karena kita berpacu dengan waktu dan, eee, secara informasi yang secara real time. Jadi untuk komponen utama dari Sustainable Management Accounting atau SME adalah tentu environmental cost accounting yang berdampak ber eee, ber dasar dengan efek lingkungan, kemudian identifikasi dan pelaporan biaya lingkungan tersembunyi, kemudian material energy dan flow accounting (MEFA), melacak aliran material atau energi yang ditemukan inefisien di proses, sustainable performance measurement, indikator non-finansial, jejak karbon, keselamatan kerja, etika bisnis, dan lain-lain, dan lain sebagainya, sampai integrasikan tujuan keberlanjutan ke dalam perencanaan anggaran. Jadi dalam hal ini SME membantu perusahaan melihat kinerja secara holistik. Ya, tentu mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi dan menciptakan nilai jangka panjang. Jadi yang perlu di-highlight adalah di sini adalah nilai jangka panjangnya. Kemudian, poin 2 yang saya bahas adalah terkait peran SME dalam inovasi berkelanjutan. Jadi SME ini tentu sangat
Saya kira membantu perusahaan untuk menciptakan produk dan proses yang lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kita bisa, tangkap melalui yang pertama adalah menemukan peluang inovasi. Jadi data SME menunjukkan area pemborosan dan masalah sosial mana-mana saja, sehingga itu menjadi ide untuk perbaikan dan inovasi. Karena, seperti yang saya bilang tadi adalah data SME merupakan data yang real time. Kemudian yang kedua adalah membantu desain yang lebih hijau. Jadi informasi dari SME ini membantu membuat produk lebih hemat energi, mudah didaur ulang dan ramah lingkungan, karena kita selalu memperhatikan aspek ESG tadi, environment, social, and governance. Kemudian memilih proyek inovasi yang tepat, proyek dinilai bukan hanya dari keuntungan, tapi juga dampak lingkungannya seperti apa, serta sosial. Jadi, selangkah lebih maju, tidak hanya keuntungan saja yang kita pikirkan, kemudian mendorong kerjasama antar tim, karena di sini banyak aspek yang dilibatkan, maka banyak perusahaan dan mendorong inovasi yang seharusnya bisa dilakukan bersama. Kemudian yang terakhir adalah peran SME dalam menciptakan keunggulan kompetitif, di mana SME ini membantu perusahaan unggul di pasar dengan yang pertama efisiensi dan penghematan biaya, kemudian meningkatkan reputasi perusahaan, akses pasar baru, manajemen risiko lebih baik, menarik investor dalam aspek ESG, lingkungan sosial dan tata kelola, dan yang terakhir adalah mendorong inovasi organisasi. Sehingga SME ini bukan hanya sebagai alat pengukur saja, tapi juga strategi yang tepat untuk menjadi, eee, semakin yang di depan dan berkelanjutan, seperti itu. Jadi ya dapat kami simpulkan dari penjelasan yang singkat ini, Ibu, yang pertama adalah SMS sebagai sumber informasi yang komprehensif. Kenapa komprehensif? Karena aspek yang dilibatkan adalah ESG, di mana itu membantu perusahaan untuk mengelola biaya tersembunyi dan membuat keputusan yang lebih cermat dan bijak untuk kelanjutan dan, jangka panjang suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah SMS sebagai katalisator penggerak inovasi berkelanjutan. Karena, dasarnya dari adalah untuk berkelanjutan, sustainable, maka disitulah muncul inovasi-inovasi baru yang tentu menjadi, apa namanya, pendukung dari nilai keberlanjutan perusahaan tadi. Dan yang terakhir adalah SME sebagai fondasi keunggulan kompetitif, di mana dinilai implementasi ini memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan dan mendorong efisiensi, reputasi, inovasi, dan manajemen risiko yang lebih baik. Eee, dan yang terakhir adalah saran, terkait dengan masalah ini, yang pertama adalah prioritaskan implementasi SME. Jadi kami kami, apa namanya, cermati bersama dan kami rasa SME ini sangat, relevan dan sangat diperlukan di perusahaan-perusahaan untuk saat ini. Maka dari itu kami harap, dapat diprioritaskan untuk implementasi SME ini di dalam perusahaan-perusahaan, utamanya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, apa namanya, eksistensi dan keperluan yang harus, bisa menepat bisa melakukan atau me eksis dalam jangka panjang. Kemudian investasi dalam kapasitas, di mana, tim manajemen sebaiknya mengelola sumber daya untuk pelatihan karyawan dan investasi teknologi guna penerapan SME ini, karena SME ini merupakan, eee, hal yang tidak baru, namun perlu kolaborasi dan integrasi bersama untuk kemampuan analisa yang lebih tajam pada data, lingkungan sosial dan tata kelola tadi. Kemudian yang ketiga adalah dorong kolaborasi lintas fungsi, sehingga perlu adanya budaya kolaboratif, tidak bekerja individu. Jadi, sehingga dapat mendorong inovasi yang secara maksimal di seluruh fungsi organisasi. Dan yang terakhir adalah komunikasikan nilai SME, sehingga, SME ini dapat menyeluruh, diterima oleh seluruh, karyawan perusahaan dan dalam mencapai tujuan finansial dan keberlanjutan serta membangun keunggulan yang kompetitif. Demikian dari, saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.